Halo, kembali lagi bersama saya, Wia Aryandini, dari STIMIK Pelangkaraya, Program Studi Sistem Informasi. Di dalam video ini, saya akan membahas tentang koneksi database dan juga kelas DML, yaitu Read Data. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah koneksi database. Koneksi database adalah kode program yang menghubungkan antara aplikasi yang dibuat dengan server database, supaya aplikasi dapat melakukan operasi seperti menyimpan, mengambil, memperbarui, atau menghapus data. Selanjutnya, kita mulai membuat koneksi. Yang pertama, kita buat file dengan nama koneksi.php dan memasukkan kode. Di sini ada kelas koneksi untuk menghubungkan koneksi ke database. Lalu ada 4 properti yang bersifat privat yang akan menyimpan informasi koneksi ke database. Ada host, ada user, ada password, dan ada name. Bersifat privat supaya tidak bisa diakses secara bebas. Lalu ada variabel DB yang bersifat protected supaya bisa diakses di kelas asalnya dan kelas turunannya. Menggunakan metode construct supaya ketika objek dibuat maka langsung dipanggil. Di dalamnya menggunakan PDO untuk koneksi ke database, di mana menggunakan host, nama database, user, dan password. Jika koneksi ini berhasil, maka akan disimpan di variabel atau properti DB, lalu di return. Langsung saja kita ketik kodenya dan juga buat filenya. Pertama, kita buat file dengan nama koneksi.php. Lalu kita ketik kode tadi. Selanjutnya,
kita masuk ke dalam kelas DML, Data Manipulation Language, yaitu berupa insert, select, update, dan delete yang diterapkan dalam kelas dan objek. DML digunakan untuk memanipulasi data dari tabel dan dapat menerapkan metode chaining saat eksekusi. Selanjutnya, kita buat file dengan nama dml.php. Lalu kita buat kelas turunan yang mengextend dari kelas koneksi. Di sini ada kelas DML yang akan mengextend kelas koneksi, di mana kelas DML ini nanti akan memiliki sifat dari kelas koneksi. Ada juga 6 properti yang bersifat privat. Ada fields yang bentuknya nanti array, lalu ada table, ada where, order, limit, dan data. Langsung saja kita ketik dulu kode ini. Kita buat file dengan nama dml.php. Selanjutnya, kita masuk ke dalam read data. Kata kunci yang digunakan dalam pembacaan data dari tabel di database adalah ada select, digunakan untuk memilih atau mengambil data dari tabel. Ada from, untuk menentukan tabel yang menjadi sumber data. Ada where, untuk menentukan kondisi untuk memfilter data. Lalu order, untuk mengurutkan data. Dan limit, untuk membatasi jumlah hasil data yang ditampilkan. Selanjutnya, dalam praktek nanti, kita akan membuat metode untuk setiap kata kunci perintah. Kemudian, kita gabungkan dalam sebuah metode untuk dieksekusi dengan menerapkan metode chaining. Setiap metode memiliki parameter sesuai fungsinya. Dan yang terakhir yang akan dieksekusi adalah metode get. Langsung saja. Pertama, kita buat metode select. Di sini menggunakan this field untuk menyimpan hasil pemanggilan. Menggunakan function getArguments, yaitu mengambil semua parameter yang diberikan nanti, lalu akan disimpan dalam bentuk array. Lalu di return this untuk menerapkan metode chaining nanti. Jika parameter pada metode dikosongkan, berarti memilih semua field. Berarti jika parameter pada metode select ini kosong, berarti memilih semua field. Lalu, jika membaca field tertentu, menggunakan tanda petik di awal dan di akhir parameter dan tanda koma sebagai pemisah seperti ini. Di sini nanti ada select, lalu name, nama, prodi, dipisahkan dengan tanda koma dan menggunakan tanda petik di awal dan di akhir. Langsung saja kita ketikkan untuk metode select ini.
kita buat di sini. Selanjutnya, kita buat metode from into, di mana ada parameter tabel untuk menginput nama tabel. Lalu ada this table, di mana nanti dari variabel lokal tabel ini akan tersimpan di sini terlebih dahulu, lalu this table ini akan menyimpannya lagi di variabel global. Lalu di return this untuk menerapkan metode chaining. Menyebutkan nama tabel terkait dalam parameter metode ditulis dengan tanda petik di awal dan di akhir parameter. Seperti ini, ada from info mahasiswa, berarti nama tabelnya mahasiswa, diberi tanda petik di awal dan di akhir. Kita ketik untuk metode from info ini. Selanjutnya, buat metode where. Konsepnya sama seperti metode from into tadi, di mana ada parameter where untuk menginput syarat atau filter pada data, lalu menggunakan this where, lalu di return. Parameter wajib diisi dalam bentuk string yang membentuk filter atau syarat. Misalnya, where NIM C2357201000 and nama like Gus. Artinya, membaca data dengan NIM C23 ... dan juga ada mengandung kata Gus. Itu untuk where. Selanjutnya, kita ketik kode untuk metode where. Kopikan yang ini. Di sini kita ubah jadi where. Selanjutnya, buat metode order. Konsepnya sama dengan metode pada from into dan juga where tadi, di mana ada parameter order untuk menginput urutan data nanti, lalu menggunakan variabel global dan juga variabel lokal, lalu di return. Parameter wajib diisi menggunakan string, misalnya order, nama field yang akan diurutkan, lalu ascending. Apakah nanti nama tersebut akan diurutkan secara ascending ataupun descending. Kita masukkan kode untuk metode order.
Selanjutnya, kita buat metode limit, di mana ada parameter limit untuk menginput berapa banyak data yang akan diambil. Ada this limit, dan juga return this untuk menerapkan metode chaining. Parameter wajib diisi dengan string. Contohnya, limit, lalu ada string, di depan dan di belakangnya, 10,3. Berarti mengambil 10 data, tetapi dari data yang ketiga. Kita ketik untuk metode limitnya. Selanjutnya, kita buat metode get untuk eksekusi terakhir. Ada query sama dengan select, berarti mengambil data dari dalam tabel di database. Jika fields tidak ada isinya, maka akan diganti dengan bintang menggunakan string. Di sini ada operator concat yang berarti akan digabung dengan select. Jika fields ada isinya, maka diambil isinya dari property fields. Maka akan digabung dengan teks biasa, yaitu from. Lalu digabung lagi dengan isi dari this table. Maka jika kita baca, jika fields tidak ada isinya, maka akan select bintang from mahasiswa. Tetapi jika fields ada isinya, maka select lalu nama, NIM, prodi, from, nama tabelnya mahasiswa. Lalu, jika where digunakan dan ada isinya, maka akan digabung lagi dengan text where, lalu isi dari this where tadi. Maka hasilnya adalah select, NIM, nama, prodi, from mahasiswa, where, NIM, sama dengan titik-titik. Lalu, ada lagi, jika order digunakan dan ada isinya, maka akan digabung lagi dengan text order by dan digabung dengan isi dari this order. Misalnya tadi order by nama ascending. Lalu, jika limit digunakan dan ada isinya, maka akan digabungkan lagi dengan teks biasa yaitu limit dan digabung dengan this limit, di mana isinya tadi 10,3. Maka, jika data hasilnya dari select tadi sampai ke limit adalah select, NIM, nama, prodi, from mahasiswa, where, NIM sama dengan titik-titik, lalu order by, nama ascending, limit 10,3. Selanjutnya, kita menyiapkan variabel untuk menampung hasil dari pembacaan tabel. Kita akan menyiapkan variabel lokal yang akan menampung hasil pembacaan ke dalam tabel dalam bentuk array. Lalu dieksekusi this db dari kelas koneksi prepare query. Query ini adalah instruksi atau perintah untuk melakukan suatu aksi. Jadi, dari select, where, dan lain-lain tadi dieksekusi dan akan disimpan di sini. Lalu dieksekut. Kemudian, hasil akan disimpan dalam PDO dalam bentuk associate atau array. Kemudian di fetch all. Hasil dari fetch all ini akan disimpan dalam hasil. Jadi, hasil ini sudah dalam bentuk array. Jadi, supaya hasil ini bisa digunakan, maka dilakukan return. Sekarang kita masukkan kode untuk metode get. Dari sini, lalu kedua yang ini, dan yang terakhir ini. Kita masukkan kodenya. Kita buat metode dengan nama get.
Kita save. Jadi, semua metode bersifat publik untuk mengakses properti yang bersifat privat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih.